kegagalan pasar dan kebijakan pemerintah. Mekanisme pasar, proses penentuan harga berdasarkan penawaran dan permintaan. Selain kekuatan penawaran dan permintaan, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi berfungsinya mekanisme pasar. Kegagalan pasar, ketimpangan ekonomi suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal kebutuhan sosial. Dari sini dibutuhkan sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Kebijakan pemerintah dalam intervensi harga pasar. Kebijakan perekonomian suatu negara tidak lepas dari partisipasi pemerintah karena pemerintah mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan segala kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Studi kegagalan pasar tidak ada dalam ilmu ekonomi klasik, karena dalam ilmu ekonomi klasik diasumsikan bahwa pasar mempunyai instrumen yang sempurna dan mengelola sumber daya untuk memenuhi permintaan produk ekspor. Namun pada akhirnya akan terjadi fenomena dalam ilmu ekonomi di mana pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan produk suatu pasar tidak dapat dijelaskan dengan jelas oleh pemahaman ekonomi klasik atau akan ada pasar yang berfungsi yang bergerak sangat lambat sementara pasar lain cenderung berkembang sangat cepat. Ilmu ekonomi neoklasik menyadari hal ini dan kemudian mempelajari inefisiensi yang terjadi di pasar. Kemudian jelaskan secara umum bahwa seni kegagalan pasar adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mampu mengelola sumber dayanya dengan tepat. Menurut Adam Smith, besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing produsen dan konsumen ini berdasarkan harga wajar natural rate. Masing-masing produsen dan konsumen ini bertindak untuk kepentingan sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan publik. Peran invisible hand adalah mengarahkan agar pasar efisien. Dalam alokasi sumber daya pada situasi yang banyak dan beragam bisa terjadi kegagalan pasar. Kegagalan pasar bisa juga terjadi karena alokasi sumber daya yang tidak berisikan lokasi sumber daya efisien menggambarkan bahwa pelaku pasar produsen dan konsumen memperoleh manfaat yang lebih baik tanpa membuat pihak lainnya menjadi lebih buruk. Pareto optimality, maka terbentuklah pasar yang efisien. Dengan demikian kegagalan pasar terjadi bila tidak terjadi Pareto optimality. Faktor penyebab terjadinya kegagalan pasar. Informasi asimetris. Hal terpenting di dunia nyata adalah informasi. Dalam bisnis dan perdagangan, ada informasi yang menjadi milik setiap pihak. Informasi tidak langsung berkaitan erat dengan efisiensi kegiatan ekonomi, sehingga informasi yang lengkap sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa tindakan apapun yang bertujuan menyembunyikan informasi dari pihak lain dimungkinkan, karena keberadaan informasi itu sendiri dapat memakan biaya. Beberapa pihak mungkin menerima lebih banyak informasi daripada yang lain, yang dikenal sebagai informasi asimetris. Eksternalitas. Banyak pendapat berbeda yang mengemukakan teori tentang arti eksternalitas. Rosen, 1988 berpendapat bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu entitas mempengaruhi kesejahteraan entitas lain, terjadi di luar mekanisme pasar non-market mekanisme. Walter, 1989 berpendapat bahwa eksternalitas ekonomi adalah akibat dari aktivitas suatu entitas ekonomi terhadap kesejahteraan entitas lain yang tidak diperhitungkan dalam sistem harga konvensional. Lebih lanjut, eksternalitas dapat terjadi karena aktivitas pelaku ekonomi mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi lainnya tanpa tercermin dalam transaksi pasar. Barang publik. Barang publik mempunyai dua karakteristik yang menonjol. Non-rivalry, penggunaan non-kompetitif, dan non-monopoli. Suatu barang dikatakan non-rival jika, pada tingkat produksi berapapun, biaya marginal untuk menyediakan barang tersebut kepada satu konsumen tambahan adalah nol. Pindik 2014. Untuk sebagian besar barang yang disediakan oleh swasta, biaya marginal untuk produksi barang tambahan adalah positif. Efisiensi dan barang politik. Pasokan barang swasta yang efisien ditentukan dengan membandingkan manfaat marginal dari satu unit tambahan dengan biaya marginal untuk memproduksinya. Efisiensi dicapai ketika manfaat marginal dan biaya marginal sama. Prinsip yang sama berlaku untuk barang publik, namun analisisnya berbeda. Dalam barang publik,
kita harus menanyakan sejauh mana setiap individu menghargai satu unit produksi tambahan. Keuntungan marginal diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai seluruh individu. Pasar tidak sempurna. Kegagalan pasar terjadi ketika kondisi optimal Pareto tidak tercapai, artinya konsumen tidak dapat lagi menyeimbangkan tingkat substitusi marginal dan produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi dari biaya produksi marginal. Kegagalan pasar sering terjadi di negara-negara berkembang. Barang-barang ekonomi dan faktor-faktor pasar berada dalam keadaan tidak seimbang sehingga menyebabkan tidak efisiennya alokasi sumber daya. Kebijakan pemerintah terhadap intervensi harga pasar. Kebijakan perekonomian suatu negara tidak lepas dari partisipasi pemerintah karena pemerintah mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan segala kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Setiap pemerintahan yang menjalankan suatu negara tentunya mempunyai kebijakan dasar perekonomian untuk menjamin perekonomian yang sehat, stabil untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Memang menjaga stabilitas perekonomian untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera dan sejahtera telah menjadi tugas dan tanggung jawab utama pemerintah. Perekonomian timbul dari keadaan kelangkaan, yaitu keadaan di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas namun sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada awalnya konsep ekonomi yang dikembangkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menundukkannya pada mekanisme pasar. Hal ini tentu saja berarti intervensi pemerintah yang terbatas. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan regulator sangat bergantung pada kondisi pasar. Jika pasar efisien, intervensi pemerintah cenderung lemah. Secara umum, pemerintah hanya akan berperan sebagai regulator dan pengawas sepanjang bergantung pada pasar swasta. Namun, jika pasar tidak efisien, misalnya masih terdapat kesenjangan antara supply dan demand masyarakat, maka tentunya pemerintah harus ikut serta sebagai pelaku pasar, baik secara langsung maupun melalui organisasi yang sudah mapan, misalnya BUMN, perusahaan. Efisiensi pasar berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, sehingga tingkat intervensi pemerintah juga harus beradaptasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih.